Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin, NPM 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus saya pada mata kuliah Mobile Computing, yaitu akan membangun sebuah sistem jaringan pada perusahaan startup. Nah, di sini ada studi kasusnya, itu di mana perusahaan startup tersebut mempunyai 3 divisi, yaitu HRD, Product, dan Marketing. Nah, karena ada program PPKM dari pemerintah, maka ada sebagian divisi produk dan marketing mengerjakan pekerjaannya itu dari rumah. Jadi kalian akan diminta membuat sistem yang akan dapat mengakomodir ketiga divisi tersebut sesuai kebutuhan. Untuk alasan keamanan, akses pegawai yang dari rumah menggunakan VPN. Berikut ada beberapa catatan tambahan. Yang pertama, antar pegawai HRD dapat sharing pekerjaan mereka dalam sebuah storage yang tidak dapat diakses oleh divisi lain. Begitu juga dengan divisi produk dan divisi marketing. Kemudian CEO startup tersebut dapat mengakses ketiga storage baik di kantor maupun menggunakan VPN. Kemudian yang ketiga, dapat anak magang pada divisi produk dan marketing. Buatlah skenario di mana anak magang tersebut hanya bisa mengakses server ketika di kantor atau ketika melakukan remote hanya bisa diakses menggunakan IP yang sudah didaftarkan. Nah, berikut adalah topologi yang saya buat pada JNS3, yaitu di sini kita akan menggunakan router untuk di kantor, yaitu untuk menghubungkan dari klien yang merupakan dari divisi produk, HRD, marketing, dan CEO ke dalam storage. Nah, nantinya klien itu akan dihubungkan ke storage-nya itu melalui OpenVPN. Nah, di sini OpenVPN-nya, dan untuk anak magang yang remote, maka kita akan menggunakan tunneling menggunakan ngrok. Jadi storage di sini itu dapat diakses tanpa melalui router ini. Dan berikut adalah proses pembuatan dari beberapa komponen tadi. Yang pertama itu membuat cloud storage terlebih dahulu. Jadi agar para pegawai itu dapat saling berbagi pekerjaannya, kita akan membuat sebuah cloud storage. Jadi cloud storage yang akan kita gunakan adalah Nextcloud. Kenapa saya memilih Nextcloud untuk dijadikan cloud storage pada perusahaan ini? Karena Nextcloud itu dinilai mempunyai keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan cloud storage sejenisnya, dan mempunyai security, bekerja sama dengan security scan tools yang memungkinkan dapat melakukan scanning terhadap Nextcloud itu sendiri, sehingga keamanannya itu akan terjamin. Dan ini ada beberapa langkah instalasi dan konfigurasinya. Yang pertama itu kita diharuskan untuk menginstal Ubuntu Server. Di sini saya akan menggunakan Ubuntu Server yang versi 20.04 yang akan saya install dalam VirtualBox. Kalian juga bisa dapat mendownload Ubuntu tersebut pada tautan berikut. Kemudian setelah melakukan instalasi Ubuntu Server, lakukan instalasi Nextcloud dengan komen berikut. Kita akan menggunakan snap untuk install Nextcloud-nya. Kemudian setelah selesai melakukan download dan instalasi, kita dapat melakukan inisialisasi user secara manual untuk Nextcloud-nya menggunakan perintah sudo nextcloud manual install, dan kita akan berikan username-nya itu namanya admin dan password-nya itu 123456. Kemudian setelah itu kita tambahkan IP address dari server yang kita akan jadikan storage. Dalam kasus ini IP address yang saya gunakan adalah ini 192.168.43.227. Kita akan tambahkan pada trusted domain sehingga ketika kita akan mengakses Nextcloud, Nextcloud itu akan mengenali IP address tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan enkripsi pada Nextcloud kita. Di sini saya menggunakan self sign. Kita enable self sign pada Nextcloud-nya menggunakan perintah berikut pada port 80 dan 43. Kemudian untuk mengaksesnya itu dapat mengetikkan IP address yang sudah kita daftarkan pada trusted domain yang ini pada browser kita. Nanti akan masuk ke form login yang kita akan disuruh untuk memasukkan username dan password. Nah, baik. Kemudian kita lanjut ke pengaturan hak akses pada cloud storage yang kita sudah buat. Nah, karena di sini ada dalam studi kasus ini
divisi marketing hanya dapat mengakses divisi marketing, HRD juga seperti itu, dan produk juga seperti itu, dan untuk CEO itu dapat mengakses semua folder dari tiga divisi tersebut. Maka sebelum kita melakukan pengaturan tersebut, kita akan buat grup terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk ke admin dulu. Untuk login ke admin dulu, kita akan coba misalkan, nah ini untuk demo nanti di akhir. Kita pada dashboard ini klik untuk profil pengguna baru, kemudian kita tambahkan grup. Kemudian buat pengguna barunya itu bisa klik tombol plus pengguna baru di sini. Kemudian daftarkan akun untuk tiap divisi dan masukkan ke dalam grup sesuainya. Di sini sudah dibuat grup HRD, marketing, dan produk, di mana di dalamnya itu ada staff dari HRD dan CEO. Untuk marketing itu terdiri dari staff dari marketing dan CEO, dan produk itu terdiri dari staff marketing dan CEO. Untuk CEO bisa diberikan akses izin melalui grup ini, di-assign satu persatu atau langsung ke dalam folder tersebut seperti ini. Nah, ini ada beberapa user yang sudah ditambahkan oleh saya. Di sini saya mengaksesnya melalui laptop langsung, jadi belum masuk ke kliennya. Hanya untuk menambahkan usernya saja. Di sini sudah ada user CEO, HRD 1, marketing 1, dan produk 1. Kemudian untuk melakukan akses foldernya, di sini kita buat 3 folder, yaitu HRD, marketing, dan produk. Untuk divisi HRD hanya dapat mengakses folder HRD saja. Di sini pengaturannya, folder HRD ini hanya dibagikan kepada grup HRD dan CEO. Kemudian untuk divisi marketing, foldernya itu hanya dibagikan untuk grup marketing dan CEO, dan untuk folder produk hanya dibagikan kepada grup produk dan CEO. Kemudian selanjutnya dalam studi kasus ini, untuk alasan keamanan, akses ke storage atau ke cloud storage tadi yang sudah kita buat itu harus menggunakan VPN. Sehingga di sini kita akan membangun sebuah VPN untuk menghubungannya ke server storage. Jadi kita akan membuat VPN menggunakan OpenVPN dan MikroTik. Dan ini ada topologi dari VPN yang akan kita buat. Contohnya, ini ada storage yang tadi kita buat yang Nextcloud, kemudian VPN-nya sebelah sini, dan MikroTik sebagai router, dan desktop sebagai klien. Dari topologi di atas bisa dilihat bahwa storage yang merupakan server yang sudah dibuat tadi nantinya hanya bisa diakses melalui VPN, dan kliennya yaitu kali desktop yang akan terhubung dengan router MikroTik. Untuk klien sendiri nantinya akan ada dari divisi marketing, produk, dan HRD serta CEO. Yang pertama, dalam membuat sistem VPN ini kita akan membutuhkan router terlebih dahulu. Di sini kita routernya akan menggunakan router OS, yaitu MikroTik. MikroTik sendiri itu merupakan sistem operasi perangkat lunak yang digunakan untuk menjadikan komputer itu sebagai router jaringan, cocok untuk skala kecil maupun besar. Untuk instalasi router sendiri itu MikroTik sendiri itu sangat mudah. Jadi kita bisa unduh ISO filenya MikroTik itu pada link berikut. Kemudian lakukan instalasi di VirtualBox. Jadi saya menggunakan pengaturan RAM-nya itu 64 MB, dan storage yang saya gunakan itu 2 GB. Setelah itu klik start seperti ini. Nah, di sini ada contohnya MikroTik karena ini sudah running. Di sini biasanya tombol start, nanti akan ada muncul prompt di mana ada beberapa fitur yang ditampilkan. Kita bisa pilih semuanya dengan klik A pada keyboard, kemudian klik I pada keyboard untuk menginstal. Kemudian setelah selesai melakukan instalasi, kita login dengan menggunakan akun defaultnya itu dan username admin. Untuk password bisa dikosongkan. Kemudian kita melakukan konfigurasi MikroTik di JNS. Konfigurasi MikroTik untuk JNS3-nya
Jadi kita bisa misalkan masuk ke sini, edit, kemudian ke preference, atau bisa melakukan langsung ke Ctrl+Shift+P, kemudian kita pilih VirtualBox, klik Add New, kemudian akan ditampilkan beberapa list virtual machine yang sudah kita buat di VirtualBox tadi. Contohnya tadi kan kita sudah membuat mikrotik, maka di sini akan tampilkan mikrotik. Karena saya sudah memasukkan mikrotik, maka sudah tidak ada di list ini. Nah, ini ada contoh mikrotiknya. Untuk pengaturan mikrotiknya sendiri, kita akan lihat di sini. Untuk konfigurasi mikrotiknya sendiri, menggunakan konsol tag-nya itu telnet. Kemudian untuk adapternya saya menggunakan 8 dan jangan lupa centang allow JNS3 to use and configure virtual adapter. Ini ada beberapa penjelasan konfigurasi tadi. Diatur sebagai router device karena akan menghubungkan beberapa jaringan dan klien. Kemudian telnet network sebagai protokol client server yang memungkinkan user untuk membuka dan mengakses jaringan komputer lain dari jarak jauh. Kemudian network adapternya kita setting jadi 8 karena kita membutuhkan untuk beberapa klien. Dan biasa kita allow history to use and configure VirtualBox adapter sehingga DNS itu dapat menyesuaikan adapter pada VirtualBox-nya. Kemudian konfigurasi mikrotik. Yang pertama itu jalankan mikrotik itu dengan klik kanan pada mikrotik, kemudian pilih start seperti ini. Klik kanan, kemudian pilih start, maka akan dijalankan VirtualBox mikrotiknya. Kemudian cek apakah sudah mendapatkan IP address dan memberikan komen /IP address print. Jika belum mendapatkan IP address, lakukan perintah seperti ini, yaitu IP DHCP client print, kemudian IP DHCP client add interface, yaitu ether1 disable no. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah NAT. NAT sendiri itu digunakan untuk menghubungkan IP private sehingga itu dapat dihubungkan ke IP public. Setelah dengan menggunakan perintah ini, IP firewall NAT add change secret out interface-nya itu 1, action-nya itu masih secure. Kemudian cek apakah NAT-nya itu sudah terpasang dengan baik dengan perintah berikut IP firewall NAT print. Dan setelah itu buat bridge yang digunakan untuk menggabungkan beberapa interface tadi. Kemudian tambahkan IP address untuk bridge 1 dengan mematikan command berikut. Jadi kita akan memberikan IP bridge 1 itu 192.168.20.1. Dan untuk setelah itu setting bridge 1 itu menjadi gateway-nya. Dan menggunakan perintah IP route add gateway sama dengan bridge 1. Dan ketika itu kita IP print address print, maka akan ditampilkan ini ada ether1 dan bridge 1-nya sudah masuk. Kemudian kita atur DHCP server dan DHCP server interface itu sebagai bridge 1. Di sini DHCP server interface kita atur ke bridge 1, kemudian kita bisa langsung enter. Dan setelah mikrotik sudah selesai, kita bisa melanjutkan instalasi yang kedua, yaitu kita akan membuat di sini VPN-nya. Untuk VPN-nya sendiri kita akan menggunakan OpenVPN yang akan kita install pada Ubuntu Server versi 20.0.4. OpenVPN sendiri merupakan aplikasi yang dimanfaatkan untuk membuka situs terblokir. Kemudian keunggulan dari OpenVPN ini mempunyai kestabilan saat digunakan untuk browsing. Nah, karena kita akan menginstal OpenVPN itu pada Ubuntu Server, maka kita akan lakukan instalasi terlebih dahulu Ubuntu Server pada VirtualBox. Untuk file ISO dari Ubuntu Server, kalian bisa download di link berikut. Dan untuk pengaturan pada Ubuntu Server,
Kalian bisa menggunakan RAM 1 GB dan storage-nya itu 5 GB. Kalian juga bisa menurunkan RAM-nya itu menjadi 512 MB. Namun untuk proses instalasi pertama kali, saya sarankan menggunakan 1 GB karena ketika kita menggunakan RAM 512 MB, terkadang Ubuntu server tidak mau melanjutkan untuk instalasi karena kurang. Kemudian untuk konfigurasi OpenVPN ke JNS3 sama seperti Mikrotik tadi. Yang di sini edit preference. Kemudian kita bisa lihat settingan dari OpenVPN itu sendiri. Console type-nya none, kemudian atur sebagai end device. Kemudian adapternya kita cukup 2 saja. Dan jangan lupa centang kalau JNS3 punya configure virtual adapter. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi dan instalasi OpenVPN-nya. Sama seperti Mikrotik, kita jalankan terlebih dahulu OpenVPN, klik kanan, start, lalu JNS3. Kemudian kita masukkan username biasa seperti kita di Ubuntu server. Kemudian masuk ke dalam mode super user, menggunakan perintah sudo, lakukan update terlebih dahulu menggunakan perintah apt update, dan kita cek IP berapa IP yang didapatkan untuk OpenVPN ini menggunakan perintah ifconfig, dan di sini kita mendapatkan IP 192.168.43.103 dan INP 0S3. Nah, karena IP OpenVPN itu mempunyai IP private tersendiri, maka kita bisa juga menyesuaikannya dengan IP private dari OpenVPN, yaitu 10.801 dan perintah berikut. Namun saya mencoba menggunakan ini masih bermasalah, jadi saya tetap menggunakan yang 103. Sebelum melakukan instalasi, pastikan tidak ada yang menggunakan repo Ubuntu dengan cara mematikan berikut. Kemudian buka akses pada folder src menggunakan perintah sudo chmod 77/user/local/src. Kemudian kita masuk ke dalam folder src-nya, cd/user/local/src. Setelah itu kita download OpenVPN-nya dengan komen berikut. Pastikan Anda sudah beralih dari mode super user ke mode user biasa. Menggunakan berita sudo widget https git.io vpn -o openvpn -install.sh. Ini contoh tampilan instalasi dan downloadingnya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan eksekusi pada file OpenVPN -install.sh-nya menggunakan. Namun sebelumnya kita berikan akses untuk melakukan eksekusinya menggunakan perintah sudo chmod +x openvpn -install.sh. +x ini berarti kita untuk mengeksekusi. Kemudian lakukan instalasi atau untuk menjalankannya menggunakan sudo /openvpn -install.sh, maka akan muncul tampilan prompt seperti ini. Kita disuruh untuk memilih IP address yang akan digunakan untuk OpenVPN. Kita di sini akan memilih yang 103 saja. Kemudian setelah itu kalian bisa enter semuanya. Setelah itu file client.openvpn akan dikeluarkan. Kemudian untuk mengecek apakah VPN itu sudah berjalan dengan baik menggunakan command berikut, yaitu sudo system ctl status VPN server. Jika dilihat di gambar bahwa menunjukkan bahwa ini masih belum aktif, ini aktifnya inaktif atau dead, maka kita perlu melakukan beberapa konfigurasi tersebut. Konfigurasi beberapa hal, ada server.conf. Kita juga bisa melakukannya itu dengan menyalin folder server ke dalam OpenVPN menggunakan perintah berikut, atau kita secara manual mengedit file dari server.conf
yaitu dengan menambahkan ini pada beberapa file ini, sehingga kalian menjadikan tampilannya seperti server.conf-nya akan jadi seperti ini, dan save dengan save. Setelah itu kita buat mat sederhana sama seperti mikrotik tadi, menggunakan perintahnya seperti ini. Actionnya masih correct sama seperti mikrotik tadi. Kemudian di sini saya akan melakukan beberapa pengetesan ping yang telah dilakukan untuk mengecek apakah sudah tersambung dengan mikrotik atau belum. Di sini saya akan coba konektivitasnya itu dengan IP address sendiri yang 10801 yang sudah didaftarkan tadi, dan ini sudah berhasil. Kemudian ping ke Google sudah berhasil. Kemudian cek ke konektivitas ke router atau mikrotik. Mikrotik itu sendiri punya IP address-nya itu 192.168.4328 dan sudah terhubung. Kemudian untuk kliennya sendiri, untuk dapat menggunakan VPN harus ada beberapa setting terlebih dahulu. Jadi untuk menggunakan VPN yang telah dipasang itu, kalian harus menjalankan file.ovpn yang sudah dikeluarkan tadi dari VPN, dan nantinya itu akan bisa diakses sesuai dengan VPN-nya masing-masing. Nah, pada studi kasus kali ini saya menggunakan Kali Linux sebagai kliennya. Nah, di sini untuk menyalin file OVPN dari VPN tadi ke kliennya, klien Kali Linux menggunakan file ini 103 ini merupakan IP address dari VPN-nya. Kemudian jalankan VPN-nya menggunakan perintah seperti ini pada Kali Linux. Namun ada beberapa hal yang harus dikonfigurasi terlebih dahulu, yaitu digunakan pada Kali Linux menjadi one dari VPN-nya. Kita bisa masuk ke file client.ovpn-nya untuk melakukan konfigurasi tersebut. Kemudian untuk mengecek status VPN-nya itu dapat menggunakan command berikut. Untuk melihat statusnya, sudo system setup status OpenVPN client. Ini untuk memulai OpenVPN-nya, untuk memberhentikan OpenVPN, dan ini untuk melakukan mulai kembali OpenVPN. Kemudian nantinya akan terdapat tune 0 yang digunakan untuk membuat VPN-nya. Kemudian kita akan membuat servernya itu agar bisa diakses dari luar kantor. Seperti yang kita tahu bahwa di startup tersebut ada anak dari divisi magang yang bekerja secara remote dari luar kantor, sehingga mereka tidak dapat terjangkau oleh router dari kantor tersebut. Maka dari itu, untuk menjembatani akses tersebut akan dibuat sebuah tunneling yang akan digunakan untuk magang untuk mengakses cloud storage-nya. Di sini tunnelingnya saya akan menggunakan ngrok. Ngrok sendiri merupakan tools atau aplikasi untuk mengekspos server lokal di belakang NAT dan firewall ke internet publik melalui terowongan yang aman. Tunnel tersebut yang digunakan sebagai jalur untuk mengakses URL lokal kita. Dan ngrok ini akan dipasang pada server storage tadi yang export. Namun sebelumnya kita pastikan sudah membuat akun pada website ngrok. Kalian bisa menggunakan Google akun, GitHub akun, atau email. Nah, karena di sini kita akan menginstal ngrok-nya itu menggunakan snap, maka kita install terlebih dahulu snap-nya menggunakan perintah sudo apt menu install snap d. Kemudian setelah snap sudah terinstall, kita lakukan download dan instalasi ngrok-nya menggunakan perintah sudo snap install ngrok. Pastikan Anda sudah mempunyai akun ngrok karena di sini akan dibutuhkan token. Untuk memasukkan token akun kita bisa menggunakan ini perintah /snap/bin /ngrok token, masukkan tokennya. Kemudian maka token itu akan disimpan pada konfigurasi file. Dan untuk melihat beberapa informasi tambahan mengenai ngrok ini dengan dapat
gunakan komen berikut help bin ngrok help, maka akan ditampilkan beberapa informasi mengenai ngrok tersebut. Kemudian untuk menjalankan ngrok itu dapat mengetikkan perintah berikut bin ngrok http 80, dan berikut adalah contoh tampilan dari ngrok yang sudah berhasil dijalankan. Di sini akan diberikan forwarding, yaitu URL yang dapat diakses oleh anak intern melalui remote. Mungkin itu penjelasan dari konfigurasinya. Kita akan coba. Nah, di sini saya sudah melakukan pengetesan. Ini merupakan OpenVPN melakukan ping. Misalkan kita akan coba ini. Kita akan ping 192.168.4328 itu merupakan router traffic. Sudah terhubung. Kemudian misalkan kita akan ke diri sendiri, 103 itu OpenVPN-nya. Kemudian kita ke OpenVPN ke kali itu 30 kali ini sebagai klien. Sudah terhubung. Kemudian ke cloud storage-nya 227. Sudah terhubung semua. Kemudian kita akan coba dari storage. Ini ke 103 itu ke OpenVPN. Kemudian ke 227 ke storage itu sendiri. Berhasil. Kemudian ke 28 ke routernya, Necrotic. Berhasil. Dan ke 30 yaitu Kali Linux sebagai klien berhasil. Jadi storage sudah terhubung ke beberapa komponen lain. Kemudian kita akan coba di Necrotic-nya. Pertama ke 227 yaitu ke cloud storage-nya sudah berhasil. Kemudian ke diri sendiri berhasil. Ke OpenVPN berhasil. Kemudian kita ke Kali Linux berhasil. Kemudian kita akan coba tes ping dari Kali sebagai klien pada sistem ini. Nah, yang pertama kita akan coba ping ke diri sendiri yaitu 30. Kemudian kita akan coba ping ke router ke 28. Kemudian kita akan coba ping ke OpenVPN 103. Kemudian kita akan coba ping ke cloud storage itu 227. Berhasil semua. Nah, kemudian di sini ada cloud storage yang diakses melalui klien yaitu Kali Desktop. Dan ini contoh tampilannya itu ketika kita masuk sebagai staff HRD 1, maka ini namanya itu HRD 1, maka yang hanya dapat diakses oleh HRD 1 adalah, misalnya kita coba kita hapus terlebih dahulu folder lainnya supaya tidak bingung. Nah, karena ini adalah staff HRD 1 yang loginnya, maka hanya folder HRD saja yang ditampilkan di sini.
folder untuk marketing produk itu tidak ditampilkan karena HRD1 ini tidak mempunyai akses pada folder tersebut. Coba kita login sebagai staff yang lain. Misalkan kita akan login sebagai staff marketing. Nah, kita akan coba login sebagai staff marketing. Contoh staff yang sudah didaftarkan itu namanya marketing 1. Nah, karena ini akan masuk sebagai staff marketing 1, maka folder yang ditampilkan hanyalah folder marketing saja. Untuk folder HRD dan produk tidak akan ditampilkan pada cloud storage ini. Dan untuk CEO sendiri, karena mempunyai akses ke semua folder, maka ketika kita masuk sebagai CEO, maka akan ditampilkan semua folder sama seperti admin. Nah, ini kita masuk sebagai staff marketing 1. Memang agak lama, kita coba nyalakan ngrok-nya mungkin. Untuk menyalakan ngrok itu menggunakan snapbean ngrok http 80. Ini di storage. Nah, ini adalah contoh tampilan dari folder marketing sendiri. Ini ada folder bawaan dari Nextcloud itu sendiri, karena ini baru masuk sebagai marketing 1. Dan apabila kita ke file, ini intro, karena baru masuk juga sebagai staff marketing 1. Coba kita lihat. Nah, ini ngrok-nya sudah berhasil, dan ini akan dikeluarkan forwarding-nya atau link untuk mengaksesnya. Jadi untuk yang remote yang tidak bisa mengaksesnya melalui router, maka bisa menggunakan tunneling ini untuk mengakses cloud storage-nya. Jadi untuk anak magangnya. Coba kita lihat folder dari marketing. Ini agak lama karena memang di sini membutuhkan ini RAM sampai 8. Banyak sekali yang nyala, ada 1, 2, 3, 4, cukup berat. Namun pastinya nantinya akan sama seperti HRD1 tadi, yang akan ditampilkan itu hanya HRD1 apabila kita masuk sebagai staff HRD1 atau marketing 1. Begitu juga dengan produk. Nah, tadi sudah berhasil.
Nah, ini adalah tampilan dari dashboard marketing 1. Nah, di sini ada folder yang di-share, yaitu folder marketing 1 yang hanya dapat diakses oleh marketing 1 saja. Folder HRD 1 tadi sudah folder HRD tadi sudah tidak ada di sini karena staff marketing 1 ini tidak mempunyai akses ke folder tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.